Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yang beranggota Muidah, Mela Sylvia, dan Khosyiah. Daftar yang akan kita bahas yaitu pertama, pengertian manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, jenis tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, pengadaan dan pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, pengembangan profesional tenaga pendidik dan kependidikan. Serta yang terakhir yaitu pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Kita langsung ke materi pertama. Pengertian manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen asal katanya yaitu domain, yang diambil dari bahasa Itali managio, yang diambil dari bahasa Latin manus, yang artinya tangan. Sedangkan pengertian manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan guru yaitu pendidik profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuannya, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Aktivitas harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, seleksi, penempatan, dan pemberhentian kompensasi, penghargaan pendidikan, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Jenis tenaga pendidik dan kependidikan. Dilihat dari jabatannya, tenaga pendidikan dan kependidikan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Tenaga struktural adalah tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum atau pimpinan yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Contohnya yaitu ada kepala sekolah, wakil sekolah, kesiswaan, dan lain-lainnya. Yang kedua, tenaga fungsional adalah tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Contohnya yaitu ada guru pembimbing atau BK, pengembang kurikulum dan tenaga kependidikan, dan pustakawan. Ada juga pengembang tes. Selanjutnya ada tenaga teknis kependidikan, adalah tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut dalam kecakapan teknis operasional atau teknis administratif.
Contohnya yaitu ada petugas TU, teknis sumber belajar, pelatih di sini ada pelatih kesenian, keterampilan, dan pelatih olahraga. Sedangkan menurut Hartati tahun 2008, tenaga kependidikan dibagi menjadi 6 macam, yaitu 1. Tenaga pendidik. Tenaga pendidik adalah personil di lembaga pelaksanaan pendidikan yang melakukan salah satu aspek atau semua kegiatan proses pendidikan. Yang kedua, pengajar. Pengajar adalah personil yang secara legal bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan. Yang ketiga, pembimbing. Bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan yang khas, yaitu yang tertuju pada orang yang bermasalah secara psikologis atau sosial. Yang keempat, supervisor pendidikan, di mana bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan terhadap para pengajar dan pembimbing dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kelima, tenaga administrasi pendidikan yang bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Yang keenam, tenaga teknisi pendidikan, yaitu yang bertugas memberikan layanan pendidikan melalui pendekatan kondisional atau fasilitas dan layanan khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tugas pokok guru atau pendidik adalah 1. Sebagai pendidik, di mana pendidik itu memiliki tanggung jawab utuh terhadap hasil yang dicapai oleh siswa dalam semua aspek, menjadi tokoh panutan bagi siswa dan lingkungannya. Yang kedua, sebagai pengajar, di mana guru atau pendidik membantu siswa yang sedang berkembang untuk lebih memahami sesuatu yang belum diketahuinya, untuk membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajarinya. Yang ketiga, sebagai pembimbing, pendidik harus merumuskan tujuannya secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, dan menilai kelancaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Yang keempat, sebagai pengarah, pendidik harus mampu mengarahkan peserta didiknya dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga peserta didik bisa mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan studinya maupun kehidupan yang lebih luas. Selanjutnya, tugas tenaga kependidikan. Tugas tenaga kependidikan adalah untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pengadaan tenaga kependidikan, pengadaan pegawai,
adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Pengadaan pegawai ini dilakukan jika 1. Ada perluasan pekerjaan yang harus dicapai yang disebabkan oleh tujuan lembaga atau karena tambahan besarnya beban tugas sehingga tidak terpikul oleh tenaga-tenaga yang sudah ada. Yang kedua, ada salah satu atau lebih pegawai yang mutasi ke kantor lain atau karena meninggal sehingga ada lowongan formasi yang baru. Selanjutnya yaitu tujuan utama seleksi. Yang pertama, mengisi kekosongan jabatan dengan personil yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Yang kedua, membantu meminimalisasi pemborosan waktu, usaha, dan biaya yang harus diinventariskan bagi pengembangan pendidikan para pegawai. Dalam proses seleksi, para pelamar harus melewati 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu praseleksi, yang kedua seleksi, dan yang ketiga pasca seleksi. Tahap yang pertama praseleksi, yaitu tahapan bahwa suatu sistem keputusan yang dijabarkan dalam bentuk prosedur dan kebijakan sistem dapat membantu memfokuskan upaya organisasi dalam mencapai tujuan seleksi. Tahap yang kedua yaitu seleksi. Seleksi adalah tahapan penting di mana dilakukan penyelidikan referensi dan latar belakang mereka yang lolos proses penyaringan awal. Tahap yang terakhir yaitu pasca seleksi. Tahap pasca seleksi merupakan tahapan di mana para pelamar dievaluasi hasilnya berdasarkan data pelamar dan pertimbangan efektivitas pelamar untuk Kemudian, pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 25, pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik diatur sebagai berikut. Yang pertama, pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan undang-undang. Yang kedua, yaitu pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga, pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pengangkatan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor Tahun 1999, pokok-pokok pegawaian terdapat klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pegawai negeri. Pegawai negeri merupakan mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat dengan gaji menurut peraturan pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam suatu jabatan negeri oleh pejabat negara atau badan negara yang berwenang. Yang kedua yaitu pegawai negara. Pegawai negara merupakan pegawai atau pejabat-pejabat yang diangkat untuk menduduki jabatan negara untuk satu periode tertentu, misalnya presiden, menteri, anggota DPR atau MPR, kepala daerah, anggota DPA, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu pengembangan profesional tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 juga disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Dilanjut pada pasal 6 disebutkan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki kompetensi yang disyaratkan baik dari pemerintah maupun kebutuhan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 42 antara lain, pasal pertama, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal yang kedua, pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidik usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang berakreditasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pendidikan dan tenaga kependidikan memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas, yaitu haknya yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dan pantas dan memadai. Yang kedua yaitu penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Hak yang ketiga yaitu pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Hak yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Hak yang terakhir yaitu kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kewajibannya yaitu yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang terakhir yaitu memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya yaitu fungsi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. Fungsi menurut pasal 5 yaitu untuk meningkatkan martabat dan sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi menurut pasal 8. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, kompetensi menurut pasal 10. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagai dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian yaitu prinsip profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab 3 Pasal 7 yaitu yang pertama, profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga yaitu memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang terakhir yaitu memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Prinsip yang kedua yaitu pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,
kemajemukan bangsa dan kode etik profesi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Setiap orang yang telah memperoleh sertifikasi pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah daerah, dan penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban untuk membina dan mengembangkan tenaga kependidikan yang berlaku menurut satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan oleh masyarakat. Pernyataan tersebut terdapat pada pasal 44 bab 11 tentang pendidikan dan tenaga kependidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggara oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kemudian, upaya pengembangan atau peningkatan profesi secara individual dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti 1. Peningkatan melalui penataran, 2. Peningkatan profesi melalui belajar sendiri, 3. Peningkatan profesi melalui media massa. Upaya peningkatan profesi melalui organisasi profesi dapat dilakukan dengan mengikuti perkumpulan yang memiliki ikatan-ikatan tertentu dari satu jenis keahlian. Bentuk-bentuk kegiatan dalam upaya peningkatan profesi melalui organisasi antara lain: 1. Diskusi kelompok, 2. Ceramah ilmiah, 3. Karya wisata, 4. Buletin organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas subbab terakhir, yaitu tentang pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Pemensiunan pegawai negeri sipil atau PNS maksudnya adalah berakhirnya status seseorang dari status pegawai negeri sipil karena alasan-alasan tertentu. Pemberhentian PNS dapat terjadi karena permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, adanya penyederhanaan organisasi, tidak cakap jasmani dan rohani, meninggalkan tugas, meninggal dunia, atau hilang, dan lain-lain. Hak pensiun PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Pensiun maksudnya adalah berhentinya seseorang yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil karena telah mencapai batas yang telah ditentukan atau karena menjalankan hak atas pensiunannya. Batas usia seseorang pegawai negeri sipil untuk mendapatkan pensiun adalah 56 tahun. Namun, batas usia pensiun tersebut dapat diperpanjang dengan ketentuan 1. 65 tahun bagi pegawai negeri sipil dan yang memangku jabatan ahli peneliti dan peneliti, guru besar, lektor kepala, dan lektor jabatan lainnya yang ditentukan Presiden. 2. 60 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan Eselon 1 dan Eselon 2, pengawas, guru sekolah menengah sampai dengan SMTA, kepala sekolah dan pengawas. Ketiga, 65 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan sebagai hakim. Selanjutnya yaitu
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 30, beberapa ketentuan pemberhentian tenaga pendidik, yaitu ada 5. 1. Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena A. Mencapai batas usia pensiun, B. Meninggal dunia, C. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, D. Atas permintaan sendiri, dan E. Sakit jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena A. Melanggar sumpah dan janji jabatan, B. Melalaikan kewajiban dan menjalankan tugas, C. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Ketiga yaitu pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan pada usia 60 tahun. 5. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Ada seuntai kata yang mungkin bisa menginspirasi kita semua. Sebuah karakter dan prinsip yang cemerlang tidak akan pernah datang dari sekolah dengan gedung megah, tapi dipenuhi guru-guru yang rakus dengan uang, hingga urusan jalan-jalan atau seragam saja bisa jadi lahan bisnis. Karakter dan prinsip yang cemerlang selalu datang dari tempat yang cemerlang. Sesederhana apapun tempatnya, datang dari proses pendidikan yang baik, dari guru-guru yang tulus dan berdedikasi tinggi.